Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pasti pada orang yang berbahagianya Nabi Gedeku dan Gedeku Muhammad Jalmani Imam Gedeku datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa imami Makkah wa Madinati wal haram sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zimah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وأسقياء الزاهدين والخطبة بدلني عن ركعتين أولين. فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, seluruh sidang jamaah Jumat yang kami hadir di daurah yang sangat berbahagia ini. Bersyukur sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya terasa kiranya kita telah melewati setengah daripada bulan suci Ramadan, yang artinya tanya katuk pertengahan daripada Ramadan kedua, menandakan tidak lama lagi kita akan berpisah dan meninggalkan bulan suci Ramadan yang tentunya bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang sangat-sangat diterima taubat di bulan yang sangat berbahagia. Oleh sudah rahmat Allah, maka dari karenanya tentulah harapan tertinggi setiap manusia, keinginan paling raya bagi kita adalah ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kita sangat merindukan untuk datang surga. Artinya hawa bandung kita bercita-cita, berkeinginan bahwa rindu hati kita untuk memiliki surga. Namun orang yang dirahmati Allah, selayaknya kita makhluk yang Allah puji, menanti surga dan neraka atau Allah puji, menandakan surga dan neraka pun makhluk yang Allah pegang. Cuma beda tugas dengan manusia. Kalau manusia Allah tugaskan untuk berubudiyah, kalau neraka Allah tugaskan untuk tutup orang yang hanya taat kepada beliau, dan surga dijanjikan bagi orang yang taat kepada Allah. Maka tentunya karena sama-sama makhluk, tanya makhluk, surga makhluk, tanya Allah yang puji, neraka Allah yang puji, tentunya ada keinginan-keinginan masing-masing. Oleh tanya berkeinginan tawa Allah tamanglah surga, oleh surga pun menang ternyata. Ganyan merindukan juga sosok-sosok hamba Allah, merindukan urang-urang yang tergolong kepada kelompok-kelompok tertentu dari Islam. Nah, urang yang memang setiap harinya surganya rindu untuk kita. Bukan hanya tanya yang rindu ke surga, tapi surga itu sendiri merindukan hamba-hamba tersebut. Maka orang-orang yang kena rindu di surga, siapa mereka? Orang-orang yang surga setiap hari menyebut namanya, atau bila kata Allah, ya Allah, suatu saat kumpulkan saya dengan hamba-Mu yang ini, yang ini, dan yang ini. Seorang tersebut Nabi ikut al-jannatu mustaqur ila arba'. Surga itu merindukan 4 kelompok. Buat kelompok manusia yang sangat-sangat merindukan surga. Siapa? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa genting baca Quran, yang galak ke dalam Al-Quran, genting ke pelajari Al-Quran, kalau Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Karena tanya kadang-kadang selaku orang Islam payah tak akui kau. Munya untuk Quran rumah orang di Melabuh rata Quran. Hanya mustahil rumah orang di Melabuh yang beragama Islam tidak punya Quran, mustahil. Tapi untuk membaca Quran itu setelah tablau, yang mungkin musuh rumah. Hanya batu rumah orang Melabuh ketika dia membaca Quran dia baca. Yang lebih membaca Quran tak perlu buat tempat sebagai pajangan, ikap dan itu, ikap dia kata dan sebagainya. Belum lagi tanya yang benar kadang-kadang melupakan Al-Quran. Sang-sang benar Al-Quran yang bacaan-bacaan cuma masalah keagamaan saja.
Padahal lebih daripada itu, orang yang senantiasa baca Quran akan dimudahkan oleh Allah. Wahala ketamah-tamah, mudah bahagia hana-hana juga. Tapi orang yang seolah hanya menjadikan Quran sebagai tontonan, bukan tuntunan, maka orang tersebut juga ketika Quran hanya duduk pada tempat umum. Dibaca yang betul, ketika Quran yang minimal hari kita baca 10. Karena tanya kegiatan ilmu kerja buku hampir baca Quran. Malam kamu terus tidur dibaca. Kena waktu. Oh bagi pegawai-pegawai orang minggu setidaknya bengok subuh minggu baca Quran dia. Oh kamu pedani kadang orang Jumat memberi. Padahal kadang Jumat kamu hanya menjauh kebun, orang Jumat yang baca Quran. Setidaknya luangkan waktu. Baik rumah dengan Quran. Berdua di rumah, jika dan itu hanya manfaat yang diberikan oleh Allah. Dibaca dengan Quran, pergunakan Quran, jadikan dia sunnah dalam kehidupan. Maka orang yang senantiasa detail baca Quran, setidaknya berusahakan diri untuk baca Quran. Orang itu adalah orang yang sangat merindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sekelompok yang merindukan di surga. Yang kedua, Nabi wa hifdzul lisan, orang yang jaga lisan, orang yang jaga tutur, orang yang mengarahkan perkataan kepada sesuatu yang bermanfaat. Karena pada Nabi kita dipasang lidahnya Allah Taala, justru tak pakai lidahnya untuk bahan umpat orang lain. Dipasang lidah oleh Allah dengan cuma-cuma. Atau pernah kalau kita lihat hati dan kehabang. Tapi lisan yang duduk oleh Allah justru tak hina makhluk-makhluk Allah sampai pada tahap menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang duduk dia berzikir oleh Allah. Sehingga dia ucapkan sesuatu yang bermanfaat, selawat dan sebagainya. Bukan berikan lisan, tugas tanya hanya taufat orang lain. Ya walaupun tak ada orang lain waktu juga. Ni kan saling dah berpingging, dah berkangkang, saling dah berkekut. Oh ini hanya galak di popular, di popular minta air diucapkan tak tempat ramai. Ini hanya setuju mengfikir, jok minta air yang lendoh pun lalu angkat orangnya, sebarkan airnya. Itu yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Islam. Lisan orang bilangnya hanya untuk kegegor ternyata. Pasal lisannya Allah hanya untuk mencari kelemahan orang lain, kemudian mungkin kelemahannya keji, jatuhkan orang tersebut, berbuat kuat, berbuat fitnah dan berbuat hal-hal yang keji yang disampaikan. Kalau niat manfaat lisan orang syaitan dirahmati Allah, niat berhati-hatilah, lisan tersebutlah yang akan membawa seseorang ke neraka. Maka lu boleh pegang menahan dulu. Karena berkata dulu kita asalkan roh musim-musim pemilu nyanyi kanan tim yang tergelok. Cukuplah akibat kurang lain. Cukuplah kita minta kelemahan kekurangan roh. Oh kahana cocok bilanya ada ikut satu lain. Oh yang kita minta kelemahan roh satu bahina ni beri. Maka ternyata musim demokrasi yang selain melahirkan pimpinan-pimpinan yang adil, tidak jarang pula umat-umat rakyat-rakyat terjebak dengan dosanya sendiri. Ika yang sibuk memilih bupati, ika yang sibuk mencabar, ika tanya orang pun terlalu. Masyarakatnya biasa untuk minimal jaga lisan supaya lisan itu tidak salah bertutur. Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyo pengalaman. Adakah kira-kira musim-musim yang demokrasi mana? Jika adalah pada ucap orang lain, tahu pada orang lain, tak fitnah kok yang padahal dalam tentu yang dapatkan tersebut sesuatu yang betul. Maka dibaca selaku tanya orang Islam, oh itu pegawai tanya yang penting tak ikuti tanpa perlu menghujat, apalagi sampai kepada tahap fitnah. Wah ini urusan roy. Jika tanya orang kaki mentung tak jaga lisan, sudah sangat rayu manfaat yang diterima.
Kemudian seorang orang yang merindukan surga kemudian Nabi. Yang selanjutnya orang yang merindukan surga adalah orang yang tunjuk makanan untuk urau. Kering kecil bagi makanan ketika senja menjelang. Bila tanya orang Aceh pasti tidak asing dengan namanya budaya juk-juk gulai atau tukar-tukar kuih yang sampai nohat mantong berlaku di beberapa daerah. Mungkin di perkampungan mantong tukar adat-adat benar. Maknanya itu kekedi katanya di rumah ada takun atau ada takun gulai moh panah ngon kulit kebun atau ada takun baju gulai jeruk ni dan jampung ngau dia nyan oh kebun ada baju telur tu dan takun lebih ada ukuran pak kacok sawah mangkung saya ikan ke tangga sampai rumah ada kala kacok sawah mangkung saya ikan tangga ulah sampai rumah batu sehingga budaya tersebut berputar di kalangan orang Aceh ini. Majino ikna tenggu mungkin nah tapi kajian dulu. Karena jino tanya kamu rasa di turun kota, sam-sam budaya menanci atau orang lompok. Orang kota akibat mudik nafsi. Padahal orang sini rahmati Allah, sedekah yang paling bermanfaat dan dahsyat adalah ketika lo menunjuk makanan ke tetangga sampai rumah yang mendagang dan tetangganya membutuhkan makanan tersebut. Yang orang rindukan surga. Maka mak-mak tanya jaman, nek-nek tanya jaman, urung-si ke jaman. Maka udah pun Tuhan tapi hanya rezeki. Tuhan tapi sehat. Ada Tuhan tapi tegak ibadah pakon. Mungkin karena efek yang genting melakukan amal-amal yang dituntut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, seorang kehidupan surga. Wasaimu fi syahr Ramadan, orang yang tim berpuasa 4 bulan setiap Ramadan. Nya Ramadan anak peti. Nanti malam 17. Artinya orang 16. Kalau tu puasa tu dah hitung dah rotu ke puasa. Kalau anak tu berarti dah rotu ke puasa. Setelah itu Ramadan akan kita tinggalkan. Apa yang akan kita dapatkan setelah Ramadan? Pekeh Ramadannya hana perubahan dia. Pekeh Ramadannya biasa untuk lagi tahun lalu. Tidak ada perbezaan antara Ramadan dengan Ramadan. Apakah tidak ada keberkahan setelah Ramadan ini? Apakah hanya menumpuk tapi dengan Ramadannya? Pun hanya sekedar lapar dan haus yang tak lalui? Oh yang terlupa pelajaran dari Ramadan ini. Ternyata kalau orang yang hanya menahan lapar dan haus, tidak ada pelajaran khusus dalam Ramadan, hanya ilmu yang lupa, berarti Ramadan yang sama lagi boleh lagi. Setidaknya benar perubahan ini. Makna benar perubahan benar. Jadi lo nyangkut di dalam Ramadan kita yang kayak jamaah cuma 2 buah teh dalam roti malam. Di Ramadan nak perubahan, kamu meningkat buah teh. Di Ramadan kamu meningkat buah teh. Oh berarti si populan tersebut dia mendapatkan hikmah dalam Ramadan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan setelah Ramadan. Yang berarti karena tanda-tanda tidak rugi menjalani bulan suci Ramadan. Man menyolam 2 puasa dan jamaah bawa teh, oh di Ramadan tetap bawa teh atau bahkan buruk, berarti nilai Ramadan tahun ini dia tidak mendapatkan momen pelajaran daripada bulan suci Ramadan. Maka oleh itu adun-adun boleh bantu yang dirahmati Allah. Selagi Ramadan masih ada sebentar lagi, maka marilah tingkatkan ubudiyah dan taubat kepada Allah, karena setiap manusia tidak mungkin terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidak peduli anda siapa, berpangkat tanyo, tunggu atau kon, hure atau kon, yang namun kita tetap memiliki dosa dan kesalahan yang tentunya wajib kita lagi ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan hati yang menyinggung atau menyakiti perasaan orang atau kadang kebeh dengan hamba Tuhan, kita Tuhan berikan bagi maaf, karena yang betul hanya datang dari Allah dan yang salah itu berdasarkan nafsu pribadi Tuhan.
Bila terutama dalam pukul 2 khutbah, seandainya khatib salah silap atau khatib tua, maka khatib lagi kepada guru untuk menegang posisi khatib agar Jumatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.